Bab 2371, Koin Tenggelam Harta Karun. Salamai tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seberapa kuatkah Monster Lord? Mengapa dia harus menghadapi kematian yang tak terelakkan? Bukan hanya dia, semua monster lain di kuil juga terkejut. Selama ribuan tahun, Raja Monster bagaikan gunung besar yang menjulang tinggi di atas mereka, seperti gunung tertinggi dan sungai terbesar. Meskipun mereka adalah musuh, mereka tetap sangat mengagumi kekuatannya. Bagaimana dia bisa ditekan oleh penduduk asli dunia yang lemah seperti ini sampai sejauh itu? Jika di dunia lain, 10 bupati saja tidak akan cukup. Namun di dunia ini, kekuatan Monster Lord sudah sangat berkurang. Lebih jauh lagi, bupati dapat menggunakan kehendak dunia untuk membantunya bertarung. Seiring pertarungan berlangsung, jika dia tidak memiliki trik lain, Monster Lord mungkin benar-benar akan tamat, kata Mojart dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu emosi seperti apa yang harus dirasakan. Biasanya, ia akan senang melihat musuh terbesarnya, Monster Lord, dikalahkan. Namun sekarang, saat kematian Monster Lord semakin dekat, Mojart merasakan kekosongan yang aneh. Selain itu, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya jika Monster Lord mati terlalu mudah, faksi Mojart sendiri juga tidak akan menemui akhir yang baik. Mata Salamai berkedip. Ia memikirkan masalah yang sama, berharap agar keduanya saling menghancurkan. Pada saat yang sama, ia diam-diam berbicara kepada Tetua Agung Iblis Sejati untuk mencoba menjeratnya. Namun, meskipun Tetua Agung Iblis Sejati membuka mulutnya untuk berbicara beberapa kali, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia jelas masih ragu-ragu. Tentu saja, para wanita dalam kelompok P Myanmar adalah yang paling bahagia. Dilihat dari analisis para monster, bukankah itu berarti kemenangan sudah terjamin? Hanya Jing Teng yang berkata dengan dingin, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Bagaimana mungkin Raja Monster itu bisa dibunuh dengan mudah? Di langit di atas mereka, Monster Lord sangat fokus. Ketika dia melihat pedang raksasa yang menjulang tinggi di langit, bahkan dia merasa sulit bernapas. Dia secara naluriah ingin bersembunyi, tetapi dia segera merasakan bahwa dia telah dikunci oleh keinginan dunia ini. Kemanapun dia mencoba melarikan diri, pedang ini akan tetap menebasnya. Mustahil untuk menghindar. Dalam hal itu, lebih baik dia tetap di tempat dan bertahan melawan pedang ini secara langsung. Namun, jika ini adalah dunia lain, dia akan memiliki cara untuk menghadapinya secara langsung, tetapi ini adalah dunia yang istimewa. Jika dia beradu dengan pedang dalam kondisinya yang lemah, dia tidak akan bisa menghindari terbelah menjadi dua. Bagaimana bisa pedang yang menyatukan kekuatan seluruh dunia bisa diblokir dengan mudahnya? Iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, Zuan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Kemudian, dia menunjuk ke bawah dengan gerakan mengiris. Pedang raksasa itu tampaknya telah menerima perintah, menghantam ke arah Monster Lord. Kemanapun ia lewat, ia membelah ruang itu sendiri, meninggalkan robekan spasial yang kacau yang menyerupai lubang hitam. Seolah-olah bilah pedang itu dapat membelah seluruh dunia menjadi dua. Monster Lord menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, sebuah koin tembaga muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, koin itu dengan cepat terbang di atas kepalanya. Koin itu hanya seukuran kancing. Dibandingkan dengan pedang emas raksasa yang membentang di seluruh dunia, koin itu tidak berarti apa-apa seperti setitik debu. Namun, koin itu terus melayang di atas Monster Lord dan dengan cepat berputar, melepaskan gelombang riak yang tak terlihat. Sedetik kemudian, momentum pedang emas raksasa yang agung itu tampaknya memudar. Pedang itu kehilangan kendali dan jatuh ke samping. Ledakan, gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ras iblis terpotong dua oleh pedang emas raksasa, meninggalkan jurang dalam yang dipenuhi energi liar dan mengamuk. Pegunungan dan ladang merupakan rumah bagi banyak binatang buas yang kuat, tetapi sentuhan energi pedang yang paling ringan pun membuat mereka menjadi abu. Beberapa berada di dekat tepi lembah dan nyaris berhasil lolos dari serangan awal, tetapi begitu energi yang mengamuk mencapai mereka, mereka menjadi gila sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Jurang itu menjulang hingga ke cakrawala, membelah gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya sebelum bilah pedang emas itu berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan pedang Tae. Zuan sedikit terkejut. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan koneksi antara dirinya dan pedang Tae. Itulah sebabnya serangan pedangnya yang sangat kuat tidak berhasil mengenai lawannya. Dengan lambaian tangannya,
pedang Tae kembali ke tangannya. Dia menghela napas lega. Pedang ini adalah kunci keselamatan Millie, jadi dia tidak ingin terjadi apa-apa dengannya. Dia menatap Monster Lord dan bertanya, harta karun apa itu? Iklan oleh Pub Future. Menurutmu aku akan memberitahumu. Monster Lord menyeka keringat dingin di dahinya, berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan aksinya. Pedang yang mengerikan itu benar-benar telah memberinya rasa kematian. Untungnya, dia memiliki harta karun ini. Namun, dia merasa sedikit menyesal. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Bupati dan karakteristik unik dunia ini. Jelas, ini benar-benar salah satu dunia Wonder Point yang legendaris. Tidak mengherankan bahwa penguasa pembantaian telah mengerahkan upaya seperti itu untuk menyerang tempat ini, bahkan menyiapkan begitu banyak tindakan cadangan. Jika Raja Monster tahu keadaan akan seperti ini, dia pasti sudah membunuh Zuan di dunia monster. Dengan begitu, dia tidak perlu bertarung dengan sengit sekarang. Kembali ke kuil, semua monster sangat terkejut. Salamai segera bertanya kepada Mojart, Paman Mo, apakah kamu tahu harta karun macam apa itu? Mengapa aku belum pernah melihat Raja Monster menggunakannya sebelumnya? Mojart menggelengkan kepalanya. Aku baru ingat sesuatu. Suatu kali, kami menderita banyak korban di antara para prajurit dan jenderal ketika kami menaklukkan dunia misterius. Saat itu, Monster Lord secara pribadi berangkat. Dikabarkan bahwa ia memperoleh artefak magis yang sangat kuat yang membuatnya sangat senang. Karena itu, ia bahkan memberikan amnesti besar kepada dunia. Mungkin karena artefak ini, adapun mengapa dia tidak pernah menggunakannya sampai sekarang, itu juga tidak terlalu aneh. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa memaksanya untuk menggunakan harta karun ini? Salamai mendesah. Dengan harta yang luar biasa seperti itu, ayah mungkin akan kalah bahkan jika dia masih di sini. Sementara itu, Pei Mianman dan para wanita juga bertanya kepada Jing Teng tentang artefak tersebut. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan telah mengendalikan banyak monster kuat, jadi mungkin dia tahu sesuatu tentang artefak itu. Jing Teng melirik Pei Mianman. Wanita ini bahkan tidak mau memanggilku kakak sebelumnya, namun sekarang dia memanggilku kakak ini, kakak itu. Sungguh konyol. Dia mendengus dan berkata, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi itu agak mirip dengan benda legendaris tertentu. Di atas sana, Zuan mengerutkan kening. Ia tampaknya juga teringat sesuatu. Dengan lambaian tangannya, riak-riak emas menutupi seluruh langit. Diagram formasi pedang melingkar muncul di udara, dan bayangan pedang emas perlahan muncul dari riak-riak itu. Dalam sekejap mata, senjata yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tak lama kemudian, senjata-senjata itu menghantam Monster Lord seperti ombak yang menderu. Lupakan manusia, di bawah rentetan senjata yang tak terhitung jumlahnya ini, bahkan puncak gunung tertinggi pun akan hancur total hingga yang tersisa hanya bubuk dan debu. Namun, yang mengejutkan, semua senjata itu kehilangan kekuatannya secara misterius di tengah penerbangan dan jatuh dari udara. Karena dibuat menggunakan rune weapon chart, senjata-senjata itu hancur berkeping-keping saat mendarat di tanah. Pei Mianman dan yang lainnya menjadi gugup saat melihat itu. Ahzu telah menggunakan beberapa skill terkuatnya secara berturut-turut, namun semuanya dapat diatasi dengan mudah oleh Monster Lord. Situasinya tampaknya sama sekali tidak menguntungkan baginya. Pandangan Zuan tertuju pada koin tembaga di atas kepala Raja Monster. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya saat dia berseru, jadi itu adalah koin penenggelam harta karun, tidak heran. Bab 2372, Keterampilan Menembus Mata. Sedikit keterkejutan melintas di mata Monster Lord. Kau benar-benar tahu tentang benda ini. Bahkan dia tidak mengenali benda ini saat pertama kali mendapatkannya. Saat pertama kali mengetahui efeknya, dia bahkan tidak bisa tidur selama beberapa hari karena terlalu bahagia. Namun, penduduk asli dunia yang lemah seperti ini mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dengan konfirmasi itu, Zuan menjadi sangat terkejut. Ini adalah artefak dari sebuah novel di dunia sebelumnya, Investiture of the Gods. Karena efeknya yang luar biasa dan betapa pentingnya kegunaannya, artefak ini sering muncul dalam novel yang ditulis setelah buku itu. Zuan tidak pernah menyangka akan benar-benar melihatnya di dunia ini. Itu benar-benar seperti yang diceritakan dalam cerita, mampu membuat segala macam harta karun jatuh dan kehilangan efektivitasnya. Zuan selalu merasa bahwa setelah ia bertransmigrasi, dunia ini memiliki hubungan misterius dengan dunia sebelumnya.
Kini, perasaan akrab itu semakin kuat. Di dalam kuil, Jing Teng baru saja menyebutkan koin tenggelam harta karun. Dia melihat sosok di langit. Bagaimana dia tahu tentang itu? Salamai menatap langit, lalu menatap Jing Teng. Mengapa semua orang kecuali dia tampaknya tahu tentang benda ini? Bukankah itu membuatku tampak seolah tidak tahu apa-apa? Jing Teng khususnya juga mengucapkan nama harta karun itu dengan santai. Awalnya dia cantik, dan sekarang jelas bahwa dia juga sangat berpengetahuan. Hal itu membuat Salamai merasa semakin iri. Karena pikiran-pikiran itu, dia berpura-pura tahu tentang koin tenggelam harta karun juga. Dia bertanya kepada Mojart, "Paman Mo, karena penguasa monster memiliki koin tenggelam harta karun, bukankah itu membuatnya tak terkalahkan?" Iklan oleh Pub Future. Para wanita itu hanya memikirkan pria itu. Bukankah mereka akan kehilangan akal karena panik sekarang? Benar saja, wanita-wanita itu menoleh ke arah mereka dan menajamkan telinga mereka. Mojart menjawab dengan serius, "Dengan senjata ini di tangan, tidak ada artefak atau senjata yang bisa digunakan untuk melawan Monster Lord lagi. Itu berarti lawan hanya bisa bertarung dengan tubuh fisiknya. Sementara itu, Monster Lord masih bisa terus menggunakan segala macam harta tanpa masalah. Itu berarti kemenangan sudah sepenuhnya miliknya untuk diraih. Sekarang dia sebenarnya merasa sedikit kagum. Seperti yang diharapkan dari musuh terbesarku selama bertahun-tahun ini. Dia memang kuat." Salamai merasa sedikit emosional. Ayahnya tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia memiliki koin penenggelam harta karun ini, siapa lagi yang bisa mengalahkannya di seluruh alam yang tak berujung? Aku jadi penasaran, di mana dia sekarang, atau apakah dia benar-benar sudah mengalami kecelakaan dan... Di atas sana, Monster Lord tersenyum penuh kemenangan saat berkata, "Regen, karena kamu tahu tentang efek artefak ini, kamu harus mengerti bahwa kamu jelas bukan tandinganku. Tentu saja, kamu memiliki otoritas dunia, jadi tidak akan mudah bagiku untuk membunuhmu juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama?" "Bekerja sama?" Zuan tertawa. "Apakah benar-benar ada kemungkinan kita bekerja sama?" "Kenapa tidak?" Sang Raja Monster menunjuk ke kuil. "Satu-satunya konflik yang tidak dapat kita selesaikan adalah melibatkan para wanita yang perlu dikorbankan. Namun, aku telah mempelajari formasi ini sepenuhnya, dan mereka bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan untuk pengorbanan. Aku dapat mengembalikan mereka dengan aman untukmu, dan kita akan mencari beberapa pengganti acak di antara ras iblis. Bukankah kita berdua tidak akan memiliki konflik lagi?" Iklan oleh Pub Future. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Dia tidak akan membiarkan Pei Mianman dan wanita lainnya menderita, tetapi dia juga tidak akan hanya melihat orang-orang tak bersalah menderita. Mereka berada di bawah perlindunganku sejak awal. Kau menggunakan barang-barangku sendiri sebagai alat tawar-menawar. Betapa murah hatinya dirimu, katanya sambil mencibir. Lagi pula, kau ingin memasuki pecahan ruang waktu itu untuk mencuri World Beacon dunia ini, namun kau ingin aku bekerja sama denganmu. Fragmen sejarah itu adalah warisan Monster World kita sejak awal, jadi wajar saja kalau aku mewarisinya. Mengenai World Beacon, Monster Lord berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Lupakan apakah aku benar-benar bisa mendapatkan World Beacon atau tidak, bahkan jika kita menemukannya, aku bisa membagi wilayah, memungkinkanmu memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi penguasa dengan hakmu sendiri. Bukankah itu jauh lebih baik untukmu daripada bersembunyi di dunia kecil ini?" Zuan menjawab sambil tersenyum, "Tapi sejauh yang aku tahu, dunia yang telah kau taklukkan sudah hampir dihancurkan oleh binatang pemusnah, kan? Satu-satunya harapanmu sebenarnya adalah dunia yang kau sebut kecil ini. Janji kosong yang kau berikan padaku ini tidak begitu meyakinkan." Wajah Monster Lord menjadi gelap. "Saya yakin Anda mengerti bahwa ini adalah satu-satunya dunia di mana Anda memiliki kesempatan melawan saya dalam pertarungan. Anda tidak setara dengan saya di dunia lain, jadi Anda tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan saya. Tawaran saya untuk membiarkan Anda berada di bawah satu, tetapi di atas semua yang lain sudah dibuat dengan sangat tulus. Oh, kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu?" Zuan membalas, menatapnya dengan tatapan mengejek. Ketika dia merasakan bahwa Zuan sama sekali tidak tergoda oleh persyaratannya, suara Monster Lord mulai mengandung sedikit niat membunuh. Dia berkata, "Alasan aku memberimu begitu banyak kesempatan hanyalah karena rasa hormatku padamu sebagai individu yang kuat.
Kau harus minum roti panggang itu sebelum kau dipaksa minum kerugian. Ekspresi Zuan pun menjadi serius saat dia menjawab, kebetulan sekali. Aku orang yang minum apa yang ingin aku minum. Aku tidak pernah suka dipaksa oleh orang lain. Karena kau mencari ajalmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seru Monster Lord, penuh dengan niat membunuh. Dia langsung muncul di depan Zuan dan menyerang bagian vitalnya bahkan sambil berbicara. Zuan telah menyaksikan kecepatan Monster Lord yang tidak masuk akal, jadi dia tidak berani ceroboh saat mengacungkan pedangnya ke lawannya. Treasure Sinking Coin memiliki efek yang kuat terhadap artefaknya, tetapi dia tidak akan terlalu terpengaruh jika dia menyerang dengan pedangnya dalam pertempuran jarak dekat tanpa melepaskannya. Kemampuan berpedang kakak Zu sungguh luar biasa. Seru Suolunsi, matanya berbinar saat dia menyaksikan dari kuil di bawah. Jiang Luofu sedikit mengernyit. Raja monster itu terlalu cepat, sampai-sampai Ah Zu terpaksa berubah pikiran sebelum serangannya menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Jing Teng memberinya tatapan memuji. Si cantik yang terbuat dari sutra hitam ini tampaknya memiliki wawasan yang bagus. Namun, seleranya terhadap warna sutra itu kurang mengesankan. Iklan oleh Pub Future, Dark Jing Teng berteriak dalam benaknya, apa katamu tentang selera warnanya? Sutra hitam terlihat sangat bagus. Sutra putih adalah ajaran sesat. Hanya wanita tua yang ingin bertingkah muda yang memakainya. Jing Teng putih terdiam. Saat ini, Zuan dapat membayangkan perasaan yang melemahkan semangat dari pertempuran besar antara Ren Wuxing dan Dongfang Bubai satu. Lawannya terlalu cepat. Seringkali, dia bahkan tidak dapat menyelesaikan serangannya sebelum dia dipaksa untuk mengubah posisinya. Bahkan serangan pedang yang luar biasa menjadi tidak berguna, dan dia sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan pedangnya sepenuhnya. Raja monster itu sangat cepat sehingga Zuan juga tidak dapat menggunakan sutra pemakan surga. Setiap kali dia mencoba untuk menyedot kultivasi lawannya, dia menemukan bahwa Raja monster telah pindah ke lokasi yang berbeda. Sementara itu, Monster Lord juga terkejut. Keterampilan pedang Zuan memiliki kualitas terbaik. Serangan pedang itu jelas diimbangi sebagian besar oleh kecepatannya, namun pedang itu entah bagaimana berhasil berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya tanpa jeda. Semua keterampilan pedang yang digunakan tampak benar-benar terputus, namun Zuan selalu menemukan cara untuk menggabungkannya secara alami, membuat Monster Lord tidak memiliki peluang untuk memanfaatkannya. Ada juga kekuatan penyerapan yang mengerikan di sekitar Zuan yang tampaknya terus-menerus menyedot ki di sekitarnya. Itu bahkan membuat ki di dalam Monster Lord menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Selain itu bahkan akhirnya memengaruhi ruang di sekitarnya, kadang-kadang mendistorsinya dan memengaruhi gerakannya. Kalau bukan karena kekuatannya yang besar dan pengalaman bertempur yang diperolehnya dari mendominasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, Monster Lord kemungkinan besar sudah mati. Tapi berapa usia bupati ini? Bagaimana dia bisa begitu berkuasa? Matamu tampaknya bisa melihat gerakanku selanjutnya, Zuan tiba-tiba berkata setelah terjebak dalam kebuntuan untuk beberapa saat. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata sang Monster Lord. Wawasan anak ini cukup tajam. Dia dengan cepat menyimpulkan sumber masalahnya. Benar sekali, mata penembus keterampilan milikku ini dapat melihat kelemahan gerakan dan hal-hal lainnya. Sayangnya, apa yang aku peroleh bukanlah teknik mata tingkat tertinggi, atau aku akan dapat melihat semua hal yang dibuat-buat, dan kau tidak akan bisa menipuku sebelumnya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah melihat beberapa kelemahan Zuan, tetapi kelemahan tersebut seringkali menghilang dalam sekejap dan sangat sulit untuk dieksploitasi. Mencoba melakukannya bahkan dapat berakhir dengan serangkaian serangan. Sebenarnya, itu bahkan bukan kelemahan yang sebenarnya lagi. Karena kamu memiliki kemampuan ajaib ini, sepertinya aku akan kesulitan untuk menang melawanmu. Zuan tiba-tiba mendesah, terdengar putus asa. Monster Lord terkejut dan senang. Oh, jadi, kamu sudah mempertimbangkan kembali usulanku. Zuan membuka mulutnya, nada bicaranya berubah total saat dia menatap penuh harap sang Raja Monster dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Lalu, cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit. Bab 2373, Mayat Tanpa Kepala. Para wanita yang menonton dari istana tidak dapat menahan diri untuk tidak berkecil hati. Jika Monster Lord dapat melihat seperti apa serangan berikutnya dan apa tujuan lawan, apa gunanya bertarung? Kakak, bukankah ini berarti dalam situasi ini, Ah Zu pasti akan kalah?
Pei Mianman tidak bisa menahan diri untuk berkonsultasi dengan Jing Teng untuk meminta petunjuk. Jing Teng menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin tidak, sekarang ini pertarungan yang sulit, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar tak terkalahkan. Misalnya, bahkan jika dia melihat celah, celah itu bisa menghilang terlalu cepat, atau musuh bisa jadi terlalu kuat, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Yun Yuking berkata dengan cemas, tapi Monster Lord seharusnya cukup kuat untuk memanfaatkan kelemahan itu, kan? Ah Su juga cukup kuat, kalau tidak, dia pasti sudah dirugikan setelah bertarung sekian lama, Jiang Luofu meyakinkannya. Namun, kata-katanya lebih ditujukan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan dengan demikian memberinya sedikit rasa percaya diri. Kultivasi Ji Xiaoxi adalah yang terendah. Dia hanya bisa bertanya dengan khawatir, tetapi jika lawan memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana kakak Zhu akan mengalahkan musuhnya? Jing Teng terdiam. Pada saat ini, Raja Monster memiliki koin penenggelam harta karun. Bahkan dia belum tentu mampu mengalahkannya saat kekuatannya sedang berada di puncak. Tepat saat itu, Salamai berkata dengan nada mengejek, Monster Lord lebih kuat dari anak buahmu, dan dia bahkan memiliki begitu banyak keterampilan yang menantang surga. Setiap pembicaraan tentang mengalahkannya hanyalah omong kosong yang gila. Awalnya, dia berharap agar Zuan dan Raja Monster saling berhadapan dan tidak tahu harus mendukung siapa, tetapi sekarang setelah dia mendengar para wanita itu terus menunjukkan perhatiannya pada kekasih mereka, dia merasakan kemarahan yang tak terlukiskan menggelegak di dalam dirinya. Mengapa aku harus menjalani hidup yang begitu pahit? Aku kehilangan ayahku saat aku masih muda, dan aku telah hidup begitu lama dalam pelarian. Aku berusaha keras untuk akhirnya menyelamatkan ayahku, tetapi itu semua juga bohong. Aku dipermainkan oleh mereka berdua sejak awal. Wanita-wanita ini semuanya cantik dan memiliki kultivasi yang baik. Salamai dapat mengatakan bahwa mereka memiliki latar belakang yang baik dan telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Lebih jauh lagi, mereka bahkan memiliki kekasih yang tampan, kuat, dan sempurna seperti sang bupati. Iklan oleh Pub Future. Hak apa yang Anda miliki untuk menjalani kehidupan yang penuh berkat seperti itu? Wajah Salamai mulai berubah. Dia berpikir tentang bagaimana Zuan ini telah menipunya dan membawanya ke hasil ini, dan itulah sebabnya dia tidak dapat menyelamatkan ayahnya. Dia pasti menertawakanku saat melihatku mencoba perangkap madu, kan? Ketika dia menyadari hal itu, kemarahannya terhadap Zuan memuncak. Kebenciannya terhadap Zuan bahkan melampaui apa yang dia rasakan terhadap Raja Monster. Bahkan ada suara dalam dirinya yang menyerukan agar Raja Monster menang. Dia ingin melihat para wanita itu meneteskan air mata pahit sehingga mereka semua bisa berbagi penderitaan bersama. Terkadang, menang sendiri tidak terasa lebih baik daripada kedua belah pihak kalah. Benar saja, saat mereka mendengar apa yang dikatakannya, ekspresi para wanita itu berubah. Jelas sudah ada bayangan yang membayangi pikiran mereka. Tepat pada saat itu, Zuan mengucapkan kata-kata, "Apa yang kamu lihat?" Kalimat itu keluar dengan sangat tiba-tiba, dan di saat yang sangat penting. Selain Pei Mianman dan beberapa wanita lain yang menunjukkan ekspresi bahagia, semua orang memiliki ekspresi aneh. Sang penguasa monster pun ikut terkejut, dan dia bahkan lebih terkejut lagi karena dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab, "Aku sedang melihatmu, dasar brengsek." Begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah semacam soul speak. Dia hanya dikendalikan selama sepersekian detik. Reaksinya sudah secepat yang dia bisa. Iklan oleh Pub Future. Akan tetapi, dalam pertarungan seperti ini antara makhluk terkuat, waktu sebanyak itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Pedang yang berkilauan jatuh dari atas. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada 10 matahari di langit. Mereka melihat langit berbintang itu sendiri runtuh. Dua sosok itu langsung beradu. Tak lama kemudian, mereka terpisah dan berakhir agak jauh. Ah, ketika melihat luka di dada Zuan yang mencapai tulang, Pei Mianman tak kuasa menahan teriakannya. Darah mengucur deras, dan dia bahkan bisa melihat jantungnya berdenyut di dalam. Zuan mengangkat tangannya untuk menepuk dadanya, dan pendarahan dari luka itu mulai berhenti. Daging yang terluka juga mulai sembuh. Namun wajahnya masih sangat pucat. Pei Mianman dan yang lainnya tahu betapa kuatnya tubuh Zuan. Bahkan lebih kuat dari seekor naga besar. Jika itu orang lain,
serangan dari Raja Monster ini saja sudah akan memotong mereka menjadi dua. Meskipun dia tidak akan mati, tingkat cedera ini sudah cukup untuk menentukan sisa pertarungan ini. Salamai tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, Monster Lord terlihat baik-baik saja. Surga telah mendengar doaku yang tulus dan mengasihani aku. Wanita-wanita ini dan bupati itu dapat menemaniku di alam baka. Apa nama jurusmu tadi? Monster Lord menyeringai. Sepertinya dia ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa. Apa yang kamu lihat? Aku sedang melihatmu, dasar brengsek. Keduanya hampir tampak diam-diam sepakat untuk mengulang situasi sebelumnya. Monster Lord akhirnya tertawa. Itu adalah skill dengan aturannya sendiri, seperti yang diharapkan. Kekalahan ini tidak pantas. Kepalanya tiba-tiba terkulai, dan kemudian benar-benar terjatuh dari lehernya. Ternyata pedang yang menyilaukan itu telah mengiris lehernya. Hanya orang sekuat dia yang bisa berkata begitu sebelum menyerah pada luka seperti itu. Ketika mereka melihat Monster Lord yang agung dan perkasa itu tiba-tiba berubah menjadi mayat tanpa kepala, semua orang di kuil tercengang. Senyum Salamai membeku di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Para ahli True Demon juga tidak percaya. Monster Lord yang telah mendominasi seluruh era benar-benar mati begitu saja. Sebaliknya, Pei Mianman dan para wanita tidak dapat menahan kebahagiaan mereka dan bersorak. Hanya Jing Teng yang sedikit mengernyit. Pei Mianman tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya kamu tidak begitu bahagia. Jing Teng tidak bisa lagi diganggu dengan masalah, kakak perempuan, dan dengan cepat berkata, aku khawatir masalahnya tidak sesederhana itu. Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang mungkin terjadi, Zuan melepaskan semburan pedang Qi untuk mengubah kepala Monster Lord menjadi semburan kabut berdarah. Baru kemudian dia terbang ke mayat itu untuk mengambil barang rampasannya. Skill Penetrating Eyes tidak dapat diperoleh, tetapi Treasure Sinking Coin jelas merupakan harta karun. Namun, ia segera merasakan bahaya dan terbang mundur sejauh 1 kilometer. Tempat yang baru saja ia kunjungi langsung dikelilingi oleh semburan energi hijau. Ini adalah energi hijau yang dikeluarkan burung berkepala 3 tadi. Tidak diketahui siapa yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi semua orang segera mengingat apa yang terjadi saat itu. Setelah kontak, salah satu bawahan Salamai yang kuat langsung berubah menjadi tengkorak. Dilihat dari ini, mudah untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan ini. Zuan juga menatap energi hijau itu dengan waspada. Ketika dia mendekat, dia akhirnya melihat apa itu. Sekumpulan serangga hijau kecil yang memiliki racun yang sangat kuat dan sangat ahli dalam melahap daging. Saat itu, monster kuat itu telah melahap seluruh dagingnya oleh serangga-serangga ini. Ini bisa menjadi salah satu cara paling mengerikan untuk mati. Tes, kau benar-benar memenggal kepalaku. Aku benar-benar meremehkanmu, kata suara dingin Monster Lord. Siapa yang bicara? Semua orang di kuil melihat mayat tanpa kepala di udara dan merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Merinding memenuhi sekujur tubuh mereka. Bab 2374, Jarum Iblis Pencair Darah. Wajar saja mereka takut. Lagi pula, kepala Raja Monster sudah terpenggal, dan mereka melihat Zuan menghancurkan kepala itu menjadi debu. Jadi mengapa Raja Monster masih bisa bicara? Salamai, Mojart, dan yang lainnya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Mereka telah bertarung melawan Monster Lord selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenali suaranya? Tepat saat itu, daging mulai menggeliat di sekitar leher Monster Lord. Tak lama kemudian, kepala baru muncul kembali. Bahkan dengan semua pengalaman Zuan, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah ketika melihat pemandangan aneh itu, apalagi semua orang di kuil. Mereka begitu takut hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Kau masih bisa beregenerasi setelah kepalamu dipenggal. Seru Zuan terkejut, benar-benar bingung. Kepala itu adalah pemimpin dari 6 yang. Sesuatu yang begitu penting telah berubah menjadi debu, jadi bagaimana Monster Lord bisa hidup kembali? Monster Lord berkata dengan nada dingin dan sinis, tentu saja. Aku punya tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi bagaimana mungkin kau bisa membunuhku? Baik kelompok Pei Mianman maupun kelompok Salamai merasakan keputusasaan. Monster Lord sudah sangat kuat sejak awal, dan dia bahkan memiliki berbagai macam keterampilan ilahi yang tidak masuk akal. Tapi entah bagaimana dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan di atas semua itu. Bagaimana seseorang bisa melawannya? Kelompok Salamai mulai tertawa mengejek diri sendiri. Ternyata mereka telah melawan orang aneh semacam ini selama ini.
Tidak heran Monster Lord tidak pernah menganggap mereka penting. Baginya, semua rencana mereka akan berada dalam skala yang terlalu kecil untuk dihiraukan. Di atas langit, Zuan juga merasakan ketidakberdayaan pada saat itu, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, "Jika dirimu yang terhormat benar-benar memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, mengapa kamu tidak bisa menang melawan binatang pemusnah, sampai-sampai membiarkan seluruh dunia monster jatuh ke keadaannya saat ini?" Monster Lord meledak dalam kemarahan karena penghinaan yang diterimanya. "Siapa kau? Bahkan orang sepertimu berpikir kau dapat berbicara tentang kekuatan Annihilation Beast. Anda telah berhasil menipu Monster Lord untuk plus 444 plus 444 plus 444. Ketika melihat kemarahan Monster Lord, seringai Zuan semakin lebar. "Kebohongan tidak menyakitkan, tetapi kebenaran adalah pisau tajam. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Annihilation Beast sendiri, aku masih bisa menang melawanmu di sini. Karena membunuhmu sekali saja tidak cukup, aku akan membunuhmu lagi. Mari kita lihat berapa kali kau bisa hidup kembali." Setelah bertahun-tahun berjuang melewati berbagai situasi hidup dan mati, ia yakin bahwa kemampuan menghidupkan kembali ini pasti tidak terbatas. Itu berarti jumlah kali Monster Lord dapat hidup kembali terbatas, atau ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap kali menghidupkan kembali. Apapun itu, Zuan hanya perlu mencoba beberapa kali lagi. Monster Lord sangat marah hingga dia tertawa. "Hah, kalau bukan karena kamu yang tanpa malu-malu menggunakan skill Soul Speak itu, bagaimana mungkin aku bisa lengah? Apa kamu benar-benar berpikir kamu akan punya kesempatan lagi?" Dia merasakan amarah mendidih di dalam dirinya setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana makhluk seperti semut itu benar-benar telah memenggal kepalanya. "Kalau bukan karena kekuatanku dibatasi oleh dunia ini, kalau bukan karena aku membiarkanmu pergi untuk menangkap lebih banyak ikan, mengapa aku harus berakhir dalam situasi sesulit ini? Anda telah berhasil menipu Monster Lord untuk plus 888 plus 888 plus 888. Saat dia melihat Monster Lord yang jengkel dan bingung, Zuan menunjukkan ekspresi aneh. "Ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi tentu saja wajar untuk menggunakan metode apapun yang kita miliki. Namun, Yang Mulia sebenarnya mengkritik musuh Anda dengan kekanak-kanakan karena tidak tahu malu. Tingkat kenaifan Anda benar-benar agak menggelikan." Sang penguasa monster terdiam. "Anda telah berhasil menipu Monster Lord untuk plus 999 plus 999 plus 999. Dia sekarang benar-benar marah. Dia berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar punya mulut yang besar. Tapi, sebentar lagi, kamu tidak akan bisa bersikap sombong lagi." Sambil berbicara, ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan membuka tutupnya. Bagian dalamnya dilapisi sutra merah, di mana 10 jarum diletakkan dengan tenang. Jarum iblis pencair darah. Mojart tak kuasa menahan diri untuk berteriak saat melihatnya. "Apa itu jarum iblis pencair darah?" tanya Salamai. Beruntung bagi Pei Mianman dan para wanita lainnya, karena mereka semua juga benar-benar bingung. Mojart memasang ekspresi serius saat berkata, "Itulah kartu truf Monster Lord." Mereka tampak seperti 10 jarum di permukaan, tetapi 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4, dan 4 melahirkan semua hal. Jarum-jarum iblis itu jumlahnya tak terhitung, dan mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka hanya menggores kulit sedikit, musuh akan meleleh menjadi genangan darah. Mereka sangat kejam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sambil melanjutkan, "Jarum iblis pencair darah ini telah merenggut nyawa banyak makhluk kuat. Hanya saja, seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia tidak perlu lagi menggunakan senjata ini. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengeluarkannya untuk melawan penguasa dunia ini?" Tampaknya penguasa monster benar-benar marah karena kepalanya dipenggal. Para wanita itu semua terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Melawan senjata sihir yang berbahaya ini, bukankah Ahzu dalam bahaya? Lagi pula, tidak mungkin seseorang bisa selamat tanpa cedera sama sekali dalam pertempuran antara para ahli dengan level yang sama. Sementara itu, jarum iblis pencair darah ini akan mengubah musuh menjadi genangan darah bahkan jika mereka hanya menggores sedikit kulit. Hanya memikirkan hal itu saja membuat mereka menggigil. Namun, Ji Xiaoxi menghibur mereka dengan berkata, "Kakak-kakak, tubuh kakak Zu istimewa dan tampaknya kebal terhadap semua racun yang kuketahui. Meskipun baru-baru ini aku mengetahui beberapa racun yang bahkan lebih kuat di dunia luar, tubuh kakak Zu masih dapat menahan sebagian besar kerusakan. Jadi,
Tidak perlu terlalu khawatir. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, yang lain menghela napas lega. Namun, Jiang Luofu masih sangat khawatir, berkata, tubuhnya mungkin bisa menahan 1 atau 2 jarum, tetapi jika dia ditusuk terlalu banyak, dia mungkin masih dalam bahaya. Para wanita segera menjadi sangat gugup lagi. Pei Mianman tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya sekali lagi. Kepala sekolah Jiang tampaknya sangat peduli pada Ah Su. Namun perhatiannya segera tertuju pada kekasihnya sekali lagi. Ia tidak sempat memikirkan hal itu secara rinci. Di langit di atas, kotak kayu itu melayang di depan Raja Monster. Dengan gerakan lembut, 10 jarum iblis terbang keluar. Jarum-jarum itu muncul kembali di samping Zuan segera setelah mereka meninggalkan kotak itu. Jarum-jarum itu bergerak sangat cepat, seolah-olah mereka bahkan tidak perlu terbang melintasi angkasa. Zuan terkejut. Untungnya, dia sudah siap dan memegang pedangnya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Iklan oleh Pub Future. Dentang. Jika jarum biasa bersentuhan dengan pedang Teye, jarum itu akan langsung berubah menjadi abu. Namun, jarum iblis Blood Melt ini hanya menghasilkan beberapa percikan, lalu berubah menjadi lebih dari 1000 jarum kecil yang terbang kembali ke Zuan dari berbagai arah. Monster Lord akhirnya menyeringai. Bagaimana mungkin Blood Melt Demon Needles miliknya bisa dihentikan semudah itu? Jarum itu terlalu cepat, dan jaraknya terlalu pendek. Ini adalah senjata yang paling bisa diandalkannya. Benar saja, semburan jarum itu mengenai tubuh Zuan. Ketika Pei Mianman melihatnya, darah di tubuhnya terasa dingin. Dia hampir pingsan di tempat. Ji Xiaoxi menangis terseduh-seduh. Meskipun dia mengatakan bahwa tubuh kakak laki-laki Zu istimewa, jika jarum sebanyak itu menusuk tubuhnya, semuanya tidak akan terlihat baik sama sekali. Jangan panik, teruslah menonton, kata Jing Teng, yang tetap paling tenang di antara mereka semua. Tangisan wanita-wanita ini sungguh menyebalkan. Raja Monster tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, dia menatap sekeliling Zuan. Rune kuning samar muncul satu demi satu. Lonceng kuning tembus pandang melilit Zuan sepenuhnya. Alih-alih mendarat di tubuhnya, jarum-jarum itu semua mengenai proyeksi lonceng. Ini adalah lonceng ketenangan yang diciptakan oleh Rune Wea Ponchar. Kau pikir senjata sihir acak bisa menghentikan jarum iblisku? Jari-jari Monster Lord bergerak di udara. Jarum iblis lain terbang dari arah lain. Tranquility Bell langsung hancur saat bersentuhan dengannya. Tetapi Zuan telah menghilang dari tempat asalnya, menyebabkan semua jarum iblis tidak mengenainya. Monster Lord tidak terkejut melihat itu. Dia sudah tahu tentang kemampuan teleportasi instan Zuan. Itulah sebabnya masih ada 8 jarum yang menunggu di samping. Saat Zuan muncul kembali, jarum iblis terdekat langsung beterbangan, tetapi Zuan menggunakan keahlian Grand Gale-nya untuk menghindar lagi. Monster Lord menyeringai mengejek saat berkata, jarum iblisku telah mengunci jiwamu. Apakah kau benar-benar dapat menghindarinya? Benar saja. Meskipun gerakan Zuan bagai kilat dan ia selalu berhasil menghindari jarum iblis pencair darah dengan bergerak pada sudut-sudut yang cerdik, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari jaring yang diciptakan oleh 10 jarum itu. Saat jarum-jarum itu semakin mendekatinya, ruang yang bisa ia gunakan untuk menghindar menjadi semakin terbatas. Pada akhirnya, satu-satunya nasib yang menantinya adalah meleleh menjadi genangan darah. Bab 2375, terjebak dalam perangkap diri sendiri. Di dalam kuil, Mozart berteriak dengan heran, seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengakhiri kehidupan begitu banyak monster kuat. Gerakan luar biasa sang bupati saja sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang di dunia monster. Meskipun tingkat kultivasi absolut monster-monster itu semuanya lebih tinggi dari Zuan, keterampilan bertarung mereka berada di bawahnya. Selain itu, keterampilan menghindarnya benar-benar menakjubkan. Banyak lawan yang lebih cepat dan lebih kuat darinya, tetapi penggunaan keterampilan dan teknik mereka tidak dapat dibandingkan. Tampaknya, itu hanya karena sumber dunia ini tidak cukup kuat sehingga kultivasinya tidak terlalu tinggi dibandingkan. Jika dia pergi ke dunia yang lebih kuat, kekuatannya akan dengan cepat melesat menembus atap dan melampaui banyak makhluk kuat. Sayangnya, Zuan tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Seberapa kuatkah Monster Lord itu? Dia bahkan menggunakan Blood Melt Demon Needles sekarang, jadi bagaimana mungkin bupati ini masih bisa bertahan? Jaring yang dibentuk oleh 10 jarum iblis pencair darah akhirnya menekan Zuan hingga ia tidak bisa menghindar lagi.
Raja Monster tersenyum sinis dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos sekarang." Dia kemudian mengaktifkan bentuk terkuat dari Bloodmelt Demon Needles. Setiap Bloodmelt Demon Needle berubah menjadi 10.000 jarum yang setipis rambut. Jarum-jarum itu memenuhi seluruh ruang saat terbang ke arah Zuan. Monster Lord telah mengawasi dari samping selama ini, mengumpulkan informasi. Sekarang, dia sudah memahami rahasia gerakan Zuan. Skill gerakan instan Zuan sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang jelas, yaitu dia tidak dapat menggunakannya sepenuhnya tanpa gangguan. Ada cooldown setiap kali skill itu digunakan 2 kali. Meskipun cooldown ini singkat dan kultivator biasa tidak dapat merasakannya, Monster Lord sama sekali tidak biasa. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa Zuan tidak membesar-besarkan kelemahan itu untuk membuatnya lengah, Monster Lord memilih saat ketika Zuan baru saja menghabiskan seluruh kekuatannya dan beralih ke gerakan lain, baru kemudian melepaskan serangan terkuatnya. Serangan yang tak terelakkan itu dilakukan dari jarak yang begitu dekat, dan begitu tiba-tiba, sehingga bahkan jika Zuan menggunakan Tranquility Bell lagi, akan mustahil untuk menghentikan kekuatan 100.000 Bloodmelt Demon Needles. Zuan hampir berubah menjadi landak oleh jarum-jarum ini, dan tampaknya tak terelakkan bahwa ia akan berubah menjadi genangan darah. Namun kemudian tatapan ketakutan di matanya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh senyum misterius. Raja Monster menggigil. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Zuan akan keluar dari situasi kematian yang tak terelakkan ini. Namun, sesaat kemudian, dia tercengang. Dia merasakan pandangan kabur di depannya, lalu melihat bahwa dia sebenarnya berada di lokasi tempat Zuan baru saja berada. 100.000 Bloodmelt Demon Needle benar-benar memotong semua jalan mundur baginya. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga Monster Lord tidak punya waktu untuk memahami mengapa ini terjadi, atau bahkan memproses apapun. Dia tidak akan terlalu khawatir tentang Bloodmelt Demon Needles ini jika dia mengeluarkan Treasure Sinking Coin, tetapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tidak mungkin dia punya waktu untuk mengeluarkan koin itu lagi. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengubah arah jarum iblis Bloodmelt. Namun, meskipun itu adalah senjata ajaibnya, itu mirip dengan anak panah dalam hal tertentu. Seorang pemanah dapat dengan mudah mengubah arah anak panah saat masih berada di tali busur, tetapi begitu ditembakkan, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Selain itu, penguasa monster telah menggunakan kekuatan penuh jarum iblis pencair darah untuk memastikan bahwa ia dapat membunuh Zuan. Akibatnya, meskipun ia melakukan segala cara untuk mengubah arah jarum, setengah dari jarum iblis pencair darah masih menusuk tubuhnya. Arts by Pub Future. Namun yang paling aneh adalah semua jarum iblis pencair darah benar-benar mendarat di kepalanya. Sang Raja Monster sangat kuat, tetapi bahkan kepalanya mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat setelah dipukul. Kemudian, lelehan itu meluas ke lehernya. Ketika mereka melihat itu, semua orang yang menonton tercengang. Beberapa saat sebelumnya, Zuan tampaknya sudah pasti mati, dan Raja Monster tampaknya sudah memegang kemenangan di tangannya. Mengapa situasinya langsung terbalik? Salamai menelan ludah dengan susah payah. Paman Mo, mungkin penguasa monster juga tidak bisa menahan kekuatan jarum iblis pencair darah. Kan, Mojart merasa kepalanya berdenging. Semua yang baru saja terjadi berada di luar imajinasinya. Dia mungkin tidak bisa, kan? Makhluk paling kuat di generasi ini benar-benar berakhir terbunuh oleh senjatanya sendiri. Apa yang baru saja terjadi? Kurasa aku tidak berkedip selama ini, tetapi sepertinya aku telah melewatkan informasi yang paling penting. Pada saat terakhir, dia tidak dapat mengerti mengapa sang penguasa monster akan muncul di tengah-tengah jarum iblis, bertukar tempat dengan sang bupati. Namun, Zuan tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Dia menatap mayat itu. Adegan ini terasa seperti deja vu. Pada saat itu, mayat itu benar-benar bergerak. Dengan menggunakan lehernya sebagai bilah, ia melepaskan kepalanya yang terkorosi. Setelah jatuh, kepala itu berubah menjadi genangan darah. Jelas bahwa jika ia tidak segera melepaskannya, tubuhnya juga bisa lenyap sepenuhnya. Bahkan seseorang sekuat Monster Lord sebenarnya tidak dapat menahan kekuatan Bloodmelt Demon Needles. Bagus sekali, kau benar-benar menghancurkan kepalaku lagi. Suara Monster Lord terdengar seolah-olah berasal dari dunia bawah, dan membawa dendam yang tak terlupakan. Anda telah berhasil menipu Monster Lord untuk +1024 +1024 +1024.
Kepala baru muncul kembali di leher Monster Lord. Saat dia menatap lurus ke arah Zuan, tatapannya muram. Dia tampak seolah-olah benar-benar ingin menguliti Zuan hidup-hidup dan meminum darahnya. Ats by Pub Future, Zuan juga tercengang. Kakak, apakah zodiakmu tokek? Tapi tokek hanya bisa kehilangan ekornya. Apakah kamu ahli dalam kehilangan kepala? Dia benar-benar terkejut. Bahkan hal semacam ini tidak dapat membunuh lawannya. Mungkinkah kelemahannya bukan pada kepalanya melainkan pada bagian tubuh yang lain? Monster Lord juga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat melihat Zuan memeriksa seluruh tubuhnya. Dia menatap Zuan dan bertanya, apakah kamu menggunakan semacam keterampilan pertukaran posisi? Zuan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Monster Lord. Kau benar-benar segera mengenali skill yang kugunakan dengan sangat cepat. Karena Monster Lord sudah melihat jurus ini, dia tidak akan bisa mengulangi kejadian sebelumnya meskipun dia terus menyembunyikannya. Jadi, dia tidak terlalu khawatir Monster Lord akan mengetahui jurus ini. Monster Lord tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa frustrasi. Aku telah menaklukkan begitu banyak dunia, namun jumlah keterampilan yang telah kulihat di level ini dapat dihitung dengan jariku. Kau berasal dari dunia yang sangat lemah, jadi bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak keterampilan yang luar biasa? Itulah yang tidak dapat ia pahami. Ia pernah melihat beberapa keterampilan pertukaran posisi sebelumnya, tetapi kekuatan keterampilan tersebut terbatas, seringkali hanya dapat menukar beberapa objek kecil. Keterampilan tersebut sama sekali tidak dapat menggerakkan makhluk yang kuat. Namun, baru saja, seseorang sekuat dirinya telah tertukar. Itu berarti level keterampilan tersebut sangat tinggi. Bahkan, keterampilan tersebut dapat menjadi keterampilan ilahi yang menyentuh hukum tertentu. Zuan mendesah. Itulah sebabnya aku bilang kau telah menyinggung orang yang salah. Kau bisa saja menjadi Monster Lord yang baik-baik saja, tetapi kau malah datang ke duniaku untuk membuat masalah. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Dia benar-benar terkejut. Dia mengira dunia luar akan sangat kuat. Memang kuat, tetapi beberapa hal di dalamnya lebih rendah daripada apa yang bisa dia dapatkan di sini. Dia harus memikirkan kembali banyak hal. Mungkinkah ini karena dunia kultivasi adalah dunia Wonder Point? Bagus, sangat bagus. Sang Raja Monster sangat marah hingga ia mulai tertawa. Seekor katak di dasar sumur berani bersikap begitu. Sombong, sepertinya aku harus menunjukkan kepadamu seperti apa kekuatan sejati itu. Dia mengeluarkan seruling tulang dan menggerakkannya ke bibirnya sambil berbicara. Dia memainkan lagu yang suram dan sedih. Kemudian, riak-riak tiba-tiba muncul di langit di sebelahnya, dan ruang di dekatnya menjadi kacau. Suara-suara aneh keluar dari dalam. Oh tidak, burung berkepala 3 itu akan datang ke sini. Ekspresi Mozart dan yang lainnya berubah ketika mendengar lagu itu. Banyak monster yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Lagi pula, terlalu banyak saudara mereka yang telah dimakan hidup-hidup oleh burung berkepala 3 itu selama bertahun-tahun. Apakah ini berarti mereka hanya bisa menyaksikan banyak rekan mereka mati karena burung aneh itu bahkan setelah datang ke dunia ini? Setelah bertahun-tahun, seluruh dunia monster sudah sangat takut pada burung berkepala 3 yang aneh itu. Meskipun dibunuh oleh Raja Monster adalah cobaan yang mudah, jika seseorang dibunuh oleh burung ini, nasibnya akan sangat menderita dan tragis. Banyak korbannya adalah penguasa yang berkuasa dan mendominasi wilayah mereka, tetapi mereka berakhir sebagai santapan monster ini sebelum berubah menjadi kotorannya. Memikirkan hal itu saja sudah lebih sulit untuk ditanggung daripada hukuman paling kejam yang bisa dibayangkan.